modul 1-4 yang merupakan salah satu tugas daripada calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun sebelum melakukan sosialisasi ini ada baiknya kita mendengarkan dulu sedikit atau sepatah dua kata sambutan daripada Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Pak. Terima kasih kepada Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan kelas kita yang berbahagia ini. Adapun acara kita pagi hari ini sebelum rombongan kepala sekolah datang, sosialisasi penyimpanan aksi nyata dari Pemasaran Tirtolo SPG. Nama CGP Angkatan 8 Tapanuli Selatan. Mudah-mudahan nanti acara kita akan berjalan dengan lancar. Kepada teman-teman semua saya harapkan kerjasamanya ya. Sudah ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk melakukan penugasan aksi nyata modul 1-4 budaya positif yang merupakan salah satu materi daripada pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tapanuli Selatan. Ya, kepada rekan guru atau rekan senior saya di sekolah ini, di sini kita sama-sama belajar menuju sekolah yang lebih baik, ya, di mana kita di sini sama-sama bergerak, tergerak dan menggerakkan pendidikan Indonesia, yaitu pendidikan yang memerdekakan daripada murid kita. Ya, di sini untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan atau mensosialisasikan pengibasan aksi nyata modul 1-4 tentang budaya positif. Kebiasaan positif yang dilakukan secara berkelanjutan, teratur dan berulang, sehingga hal-hal tersebut tertanam di dalam diri kita dan bahkan tanpa sadar kita sudah melaksanakannya. Ya, sebagai pemantik saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu atau rekan sejauh saya di sini. Contohnya di tahun 2019, yaitu masa COVID-19, di situ kita penduduk atau warga diwajibkan memakai masker guna agar kita terhindar dari virus corona. Tapi untuk sekarang kita bisa melihat banyak daripada kita yang telah menggunakan masker, terutama bagi kita yang membawa kendaraan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa kita harus memakai masker? Kenapa Bapak memakai masker? Iya, betul. Itu merupakan salah satu budaya positif yang terjadi atau datang dari diri kita. Bisa jadi lagi, kita itu sebagai pengendara bermotor disuruh memakai helm. Itu merupakan peraturan. Namun, kalau dia merupakan peraturan, itu kita hanya mematuhi. Yang kita kerjakan itu merupakan budaya positif yang datang dari hati kita karena kita sadar memakai helm tersebut merupakan hal yang penting untuk keselamatan diri kita. Itu dia. Kalau untuk di sekolah, apa budaya positif yang sering kita kerjakan? Ya, seperti kebiasaan anak-anak berdoa sebelum belajar, yang dimana anak-anak tanpa kita semua mereka sudah memiliki keyakinan untuk melakukan hal tersebut yang merupakan hal yang sudah membudaya dari diri murid-murid kita. Itu dia. Menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, menciptakan hubungan yang sehat antara warga sekolah, guru dengan kepala sekolah, guru dengan rekan guru, guru dengan murid, dan bahkan guru dengan orang tua dan wali murid. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, nyaman, menyenangkan anak ini menjadi bersemangat untuk datang
dan belajar dari sekolah. Itu akibat terciptanya budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif. Akibat daripada budaya si positif ini akan ada hal-hal yang terjadi, yaitu apa yang ada pada budaya positif ini? Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, ada 5 posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi untuk mengatasi masalah. Inilah bagian daripada budaya positif. Akan kita bahas satu persatu. Ini ada instruksi kepala tangan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Karena posisi kontrol itu ada pada diri kita, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Seumpama ibu dan teman ibu, ya, ibu mengepal tangan ibu, yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu ini merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan ibu atau bapak. Dan teman bapak atau ibu meminta, membujuk, merayu dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan bapak ibu. Saya mau tanya, apakah bapak ibu akan membuka kepalan tangan bapak ibu? Bagaimana? Ibu mengepal sesuatu yang sangat berharga untuk hidup bapak dan ibu. Namun teman atau rekan bapak dan ibu meminta untuk membuka kepalan tangan itu dengan segala cara bujuk rayu. Apakah bapak ibu akan membuka kepalan tangan itu? Alasan bapak kenapa tidak membuka kepalan tangan bapak? Karena itu merupakan yang terpenting dalam hidup kita. Iya, pasien plus, boleh. Bapak tidak akan membuka kepalan tangannya karena yang ada di dalam tangan bapak merupakan hal penting dalam hidup bapak. Ada yang mau membuka kepalan tangannya? Seperti itulah budaya positif itu. Bapak Ibu, kontrol ada pada diri kita. Berarti segala sesuatu tindakan itu berasal dari diri kita. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Tapi kita lihat, ini dia teori kontrol. Teori kontrol Dr. William Glasser merupakan psikiater dan pendidik yang terkait miskonsepsi terhadap makna kontrol. Fungsi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Yang kita bicarakan kepala. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Betul tidak Bapak Ibu? Yang kedua, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Tapi ada alasannya kenapa anak mau dikontrol. Ketiga, jika ingin membuat perubahan, maka ubahlah terlebih dahulu pola pikir kita. Kemudian terapkan dalam sikap dan perilaku kita. Berarti kita tidak bisa mengajak seseorang kalau diri kita juga belum ada perubahan. Yang terakhir, lakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia miskonsepsi terhadap makna kontrol. Ini dia yang sering kita lakukan. Pola pikir atau paradigma manusia. Kita itu masih stimulus respon. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Kita merasa kebutuhan kita dengan benda kita itu sama. Padahal kalau untuk teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya kan? Kita sesama guru di sini memiliki realitas yang berbeda. Kalau untuk stimulus respon kita masih berpikir kalau realitas kebutuhan kita itu sama. Yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa. Kalau sebenarnya kita harus mengikuti posisi kontrol,
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan kita memenangkan nilai seperti ini, kita harus memaksa orang juga harus berpandangan seperti itu. Yang ketiga, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini hal yang paling sering terjadi. Untuk posisi kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak murid kita melakukan tindakan negatif? Semua itu ada alasannya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Sebagai pemimpin, kita tidak bisa mengontrol daripada anggota kita. Maksudnya itu apa yang kita bilang, kalau tidak kebutuhannya itu tidak bisa. Jadi kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena tadi posisi kontrol ada pada diri diri kita sendiri. sendiri. Pemaksaan ada pada saat dibutuhkan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan khusus menciptakan pilihan baru dan model berpikir menang kalah. Sedangkan kalau itu posisi kontrol, model berpikir itu selalu berpikir menang, bisa. Jangan kita pikirkan kita belum berjuang sudah berpikir kita akan kalah atau tidak mampu. Itu dia. Makna disiplin. Ini dia. Yang kedua tadi ada makna disiplin yang dimana di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya kan? Selama ini kita menganggap anak-anak itu disiplin jika pakaiannya itu sudah rapi, tapi pernahkah kita tahu kenapa anak melakukan itu? Apakah itu datang dari dalam dirinya atau akibat adanya peraturan? Berarti kalau dari peraturan itu datangnya dari luar, bukan dari hati atau intuisi keyakinan daripada anak. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Maksudnya di sini berarti kita melakukan sesuatu itu, kita tahu itu ada tujuan untuk diri kita sendiri tanpa ada unsur lain atau peraturan dari luar. Ini dia, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya di sini sesuatu yang kita lakukan itu sudah berasal dari diri kita karena kita tahu yang kita lakukan itu ada nilainya, nilai-nilai kebajikan universal. Ini refleksinya dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kepada adalah penerapan disiplin di sekolah. Nanti kita akan tahu tujuannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Sama seperti keadaan sekolah kita. Di sekolah kita ada yang mayoritas mereka itu anak-anak yang dia dari orang Nias, sementara kita Batak. Berarti di sini untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan ini kita harus ada kesepakatan bersama. Kita mulai dari hal kecil dulu, maksudnya belum ke kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas. Atau sekarang yang dibilang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan kita yang membuat, tapi kita membuat keyakinan itu dari anak-anak. Anak-anak pasti tahu apa salah yang dia lakukan, kenapa melakukan itu. Untuk menghindari kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut, makanya kita buat adanya keyakinan kelas yang disepakati oleh mereka dengan kita. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Kenapa si anak tidak mau melakukan disiplin tersebut? Ada tujuannya, karena ada sesuatu yang belum terpenuhi dari dirinya. Motivasi dari dalam diri itulah terbentuk untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berarti disiplin itu datangnya bukan dari peraturan, melainkan dari diri kita sendiri. Next kita lanjut, ini dia nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai profil pelajar Pancasila yang akan kita tanamkan pada anak-anak kita, kepada murid
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kreatif ini bukan harus anak menciptakan atau dapat menghasilkan suatu proyek. Anak mau belajar dengan baik dengan kemauan diri dia atau gaya dia belajar itu merupakan kreativitas daripada anak. Itu dia. Dan seperti visi yang sudah saya buat di calon guru tunggal untuk sekolah kita, mewujudkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan prakarsa perubahan, terwujudnya murid yang cerdas dan percaya diri melalui pembiasaan dan pembelajaran. Itu dia. Nilai-nilai kebajikan yang lain dari profil pelajar Pancasila ada toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keindahan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berarti kalau komitmen berarti itu sudah tertanam, ya kan? Ini dia. Dan yang saya ambil tadi pada prakarsa perubahan untuk visi kita, percaya diri. Masih itu. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini dia tadi yang kita katakan. Anak-anak disiplin, jangan karena takut atau termotivasi karena peraturan, takut dihukum. Itu merupakan ketidaknyamanan yang terjadi pada anak. Apa motivasi daripada perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Motivasi itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu berupa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, jangankan murid kita sebagai pengajar, kita datang ke sekolah tepat waktu atau cepat, jangan berharap agar kita mendapat imbalan, mendapatkan penghargaan, ya kan? Supaya kita pengajar yang lebih baik dibandingkan rekan kita. Karena itu merupakan suatu motivasi intrinsik, eksternal. Apa? Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Itulah yang seharusnya adanya, itu motivasi yang datang dari diri kita. Kenapa kita datang tepat waktu? Karena kita merasa bertanggung jawab akan diri kita dan pada murid kita, ya kan? Jangan kita datang ke sekolah tepat waktu hanya berharap adanya pujian, hanya berharap adanya penghargaan. Tapi kita datang tepat waktu ke sekolah karena kita sadar akan tanggung jawab kita, atau itu merupakan motivasi internal yang datang dari dalam diri kita. Oke, ini ilustrasinya. Untuk tadi motivasi, yaitu ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Ini ya. Sebagai seorang guru, saat kita mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Pertama, motivasi apa Bapak Ibu? Tadi kan ada dua motivasi, ada eksternal, ada internal. Tapi eksternal datang dari luar, internal dari dalam diri, keyakinan. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan itu? Iya, alhamdulillah, motivasi internal yang datang dari dalam diri kita atau keyakinan diri kita. Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Iya, dan kemudian mendapat suatu peningkatan atau menghindari ketidaknyamanan akibat ada hukuman. Apakah kita datang tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian dari atasan, ingin mendapat penghargaan atau pujian dari orang lain? Atau apakah kita datang tepat waktu karena kita percaya nilai-nilai kebajikan yang tadi, ada komitmen, percaya diri, toleransi, ya kan, profil belajar Pancasila yang akan kita ciptakan pada murid. Itu ya. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Kalau ada peraturan berarti ada konsekuensi. Ini yang selalu kita lakukan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Kenapa anak-anak terlambat? Terkadang disuruh tulis di bukumu 1 lembar, saya tidak datang terlambat, saya tidak datang terlambat. Ada
sampai 2 lembar. Tidak ada. Murid membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ada anak-anak yang mencoret. Kita suruh maju ke depan, angkat kaki. Ada hubungan mencoret dengan anak dihukum ke depan. Tidak ada. Sampai murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Karena peraturan sekolah memakai sepatu warna hitam, si anak atau murid datang, anak disuruh membuka sepatu. Itu tidak ada hubungannya. Berarti kita telah memberikan hukuman atau konsekuensi akibat peraturan. Ini yang mau kita abaikan atau kita hilangkan. Ini dia. Lari tadi merupakan hukuman, membersihkan coretan yang dibuat merupakan konsekuensi. Ya kan, akibat daripada peraturan, murid diminta push-up 15 kali, hukuman menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi. Berjemur, hukuman murid diminta telanjang sepanjang hari itu termasuk hukuman. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis kepada murid atau anak tersakiti. Sementara sanksi atau konsekuensi bersifat didikan atas kesalahan yang dilakukan, tapi konsekuensi tidak mendidik. Ini dia restitusi yang akan kita laksanakan. Restitusi atau tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun ada program disiplin positif lain di sini, tapi berbentuk hukuman atau konsekuensi. Tidak hukuman, tidak konsekuensi. Tadi hukuman mungkin berupa anak-anak tersakiti secara fisik, kita suruh berlari, menghormat bendera, mengangkat kaki. Konsekuensi tadi juga ada, sekarang kita bikin dengan restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tindakan yang dilakukan murid akan dicari solusinya oleh murid itu sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pernah kita berpikir Bapak Ibu, anak-anak yang kita hukum setelah kembali ke kelompoknya, dia masih percaya diri akibat hukuman itu. Bagaimana perasaan dia? Untuk menghilangkan itu, makanya kita menghilangkan hukuman atau konsekuensi, yaitu dengan restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Yang mencari solusi bukan kita, tetapi murid tersebut yang melakukan tindakan tersebut. Ini dia restitusi. Dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan. Kenapa? Apa alasan dia melakukannya? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Iya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Iya, restitusi mencari kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar daripada manusia. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karena pada restitusi tidak ada hukuman atau konsekuensi. Restitusi fokus pada solusi. Solusi yang didapatkan dari diri si anak atau yang melakukan tindakan tersebut. Oke, kepada Bapak Ibu rekan guru, akibat ya terjadi pemadaman arus listrik, kita akan lanjutkan sosialisasi kita tanpa fokus ya Bapak Ibu. Oke, di slide selanjutnya di sini tentang keyakinan kelas. Mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ilustrasinya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor?
Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan seperti itu? Harus menggunakan helm. Keselamatan diri. Iya, demi keselamatan diri. Berarti itu yang Bapak yakini, makanya Bapak menggunakan helm ketika berkendaraan, bukan karena peraturan Bapak takut ditangkap atau ditilang oleh kepolisian. Enggak juga. Iya, tapi seharusnya untuk keyakinan itu Bapak Ibu, itulah tadi mengapa kita memakai helm, karena kita memikirkan atau untuk keselamatan daripada diri kita sebagai pengendara. Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan ketika dulu masa COVID-19 itu untuk menjaga kesehatan atau terhindar dari virus corona. Tapi sekarang itu masih berlanjut. Kalau kita lihat para pengendara sepeda motor itu memakai masker demi apa? Untuk apa Bapak Ibu? Terhindar dari polusi udara. Iya, terhindar dari polusi udara. Memikirkan karena di situ banyak debu, berarti itu yang sudah Bapak Ibu yakini. Berarti itulah dia keyakinan itu, kalau sudah ada itu datang dari dalam diri atau keyakinan internal. Oke, ini dia tadi mengapa kita memiliki peraturan. Kemungkinan jawabannya adalah keselamatan, seperti yang Bapak Ibu jawab. Oke, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan tadi. Kenapa kita memakai masker padahal COVID-19 sudah tidak ada lagi. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang dan akan lebih termotivasi dari dalam diri. Sama seperti murid kita. Murid kita datang ke sekolah, kalau dia tidak memiliki keyakinan untuk belajar, bisa kita lihat bagaimana daripada keadaan atau tingkah laku dari murid kita itu sendiri. Dia datang ke sekolah, dia hanya untuk mematuhi peraturan, itu berarti hanya keyakinan eksternal yang datang dari luar akibat ketidaknyamanan, takut akan hukuman ataupun konsekuensi. Menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Tadi Bapak Ibu memakai masker itu sudah diyakini karena kita sudah tahu itu tujuan mulianya untuk apa. Jadi apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama warga kelas. Warga kelas berarti ada murid dan ada kita sebagai wali kelas. Itu dia. Sesuatu yang sudah disepakati bersama warga kelas untuk diyakini, dilaksanakan dari motivasi dorongan dari dalam diri sendiri mengenai sesuatu hal yang diyakini untuk dilakukan bersama-sama dan ditetapkan secara bersama-sama pula. Ya Bapak Ibu, jangan karena kita merupakan wali kelas, keyakinan kelas itu kita yang buat. Berarti itu peraturan kita. Sementara keyakinan kelas itu harus disepakati oleh murid kita. Murid kita yang kita minta apa yang dia inginkan supaya kelas itu menjadi nyaman, kelas itu menjadi aman dan membahagiakan murid dalam kegiatan pembelajaran. Adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas, yang pertama mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Bisa kita tanya, ya anak ibu, bagaimana biar kalian merasa nyaman di kelas? Mungkin aku ibu mauku jangan ada yang ribut. Sementara memang kita tidak boleh melarang anak-anak ribut di kelas, tapi ribut dalam pembelajaran. Itu dia. Makanya anak-anak nanti bisa membuat keyakinan yang membuat diri dia senyaman mungkin untuk belajar atau melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Seperti kertas yang kita itu kertas manila, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapatnya. Bisa kita bagi sticky note sama anak-anak, ditulis di situ, baru kita suruh diantar ke depan, kita bisa menyatukan pendapat setiap anak atau keyakinan yang diyakini setiap anak yang memiliki tujuan yang sama. Baru kita simpulkan untuk mencapai keyakinan suatu kelas tersebut. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas
dan gunakan kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Ya Bapak Ibu, maksudnya kalimat-kalimat dalam bentuk positif, selama ini kita selalu mengatakan kepada anak-anak, jangan terlambat ke sekolah, jangan terlambat masuk kelas. Kata jangan itu merupakan kalimat positif. Kalimat negatif apa Bapak Ibu? Kita harus menggunakan kalimat positif. Datang ke sekolah atau masuk ke kelas tepat waktu. Selama ini kita menggunakan kalimat negatif apa lagi? Dilarang membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif itu lagi, melainkan kita menggunakan itu pun jangan buanglah sampah pada tempatnya. Di kurikulum Merdeka, sampah itu bisa digunakan sebagai proyek. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk dia kalimat positifnya? Letakkan sampah pada tempatnya. Karena sampah itu ada dua jenis. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Anorganik bisa kita gunakan untuk daur ulang, untuk dia proyek anak-anak, murid kita. Itu dia kalimat positif dan kalimat negatif. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang kembali. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya, Bapak Ibu, ini harapan saya supaya kita mulai dari sekarang membuat keyakinan kelas masing-masing bersama murid Bapak Ibu di dalam ruangan kelas. Minta kepada murid-murid untuk apa yang dia yakini untuk menunjang kenyamanan, keamanan dia mengikuti pembelajaran. Oke Bapak Ibu, next kita lanjut. Ini contoh keyakinan, tidak bisa karena mati lampu. Contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya. Bisa Bapak Ibu dan nanti kita kolaborasi untuk mengerjakannya, boleh. Dimana kalau di kelas saya, keyakinan kelasnya ada datang dan masuk kelas tepat waktu, duduk di kursi masing-masing dan bersiap untuk belajar dengan serius. Selalu mendengarkan ketika seseorang berpendapat, mengangkat tangan jika ingin berpendapat dan bertanya, saling menghormati dan saling membantu, menjaga kelas kami bersih dan rapi setiap saat. Oke, untuk memenuhi semua ini ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Bukan hanya murid, kita juga. Kita sebagai anggota di dalam komunitas kita. Karena kita merupakan anggota daripada komunitas kita. Adapun kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Jadi tidak akan bisa seseorang melakukan kegiatannya jika kebutuhan dia untuk bertahan hidup itu tidak ada. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Kita bisa lihat, jangankan murid kita saja yang kurang sehat datang ke sekolah untuk mengajar, pasti tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran semaksimal mungkin. Itu dia contoh daripada kebutuhan bertahan hidup, yaitu juga ada makanan dan rumah. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya kebutuhan untuk diterima. Anak itu memiliki tingkah laku atau tindakan yang menyimpang. Mungkin ada kebutuhan daripada anak yang tidak kita peduli. Jangankan murid atau anak itu, kita juga di dalam komunitas. Apabila kita kebutuhan kita sebagai seorang anggota untuk ada rasa diterima atau kasih sayang, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan kita dengan baik. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Pasti tidak akan ada keamanan jika kita di dalam satu komunitas ada rasa tidak diterima. Itu yang kedua. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Seorang murid juga memiliki keinginan untuk ada penguasaan. Jadi kita harus bisa memahami kebutuhan dasar daripada murid kita itu, yang dimana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap.
bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Yang keempat ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Murid akan lebih senang mengikuti kegiatan pembelajaran jika mereka diberikan kebebasan. Jangan kita bilang kamu belajarnya harus seperti ini, kasih dia kebebasan. Kalau memang murid kita inginnya dia belajar hanya bisa dengan kan ada ikonik, ada visual, mungkin anak itu bisa lebih gampang menerima pembelajaran dengan melihat gambar, mungkin dia bisa dengan langsung melihat benda konkret. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada murid kita. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, trial error, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Meja yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Berarti biar kegiatan pembelajaran bisa lebih bermakna, kita harus membuat kegiatan yang di mana anak-anak atau murid bisa merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Seperti filosofi pendidikan KHD di mana kita memberikan pendidikan pengajaran kepada murid sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau anak SD kita tahu kodratnya itu adalah bermain. Berarti kita harus melakukan pembelajaran yang mengandung banget sesuai dengan kodrat murid kita. Kalau SD berarti bermain, kita lakukan model atau metode pembelajaran yang bisa role playing, ya kan, bermain, supaya anak-anak bisa melakukan pembelajaran yang lebih bermakna. Itu dia kebutuhan dasar yang ada, yang dibutuhkan oleh manusia ada 5. Dan dia ini restitusi, 5 posisi kontrol. Tadi restitusi itu kan merupakan solusi tanpa ada hukuman dan konsekuensi. 5 posisi kontrol dalam menyelesaikan masalah atau kesalahan yang diterapkan guru. Boleh Bapak Ibu lihat apa yang Bapak Ibu terapkan di sini. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, mana posisi kontrol yang Bapak Ibu lakukan selama ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer ketika murid Bapak Ibu melakukan tindakan yang tidak sesuai. Posisi apa Bapak Ibu? Ya, betul. Saya juga merasa kalau saya masih melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu yang akan kita rubah, paradigma seperti yang kita rubah menjadi posisi. Bisa kita lihat, penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia dengan menghukum. Kita pernah nggak merasa kalau kita sudah berhasil karena anak-anak atau murid kita takut kepada kita? Anak-anak atau murid masuk ke dalam kelas karena takut akan hukuman yang akan kita berikan. Itu dia. Penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Itu merupakan posisi sebagai penghukum. Dan kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Saya juga tanya kepada Bapak Ibu, semasa Bapak Ibu bersekolah, ada nggak yang Bapak Ibu ingat terhadap guru Bapak Ibu, baiknya dari sisi positif atau negatif? Ibu, Bapak posisi apa? Negatif atau positif dari dua-duanya pasti ada. Yang positif saya boleh tahu apa Pak? Kalau yang positif itu ketika guru itu selalu bersalah ya. Ya. Kita nggak langsung dihukum karena biasanya langsung marah kalau menurut biasa bukan. Ya. Tapi pada saat itu kita nggak dimarah tapi dengan satu yang bagus. Jadi kita terkesan gitu. Berarti apa yang diberikan oleh guru Bapak itu ketika Bapak di jenjang apa? Itu masih SD.
SD. Berarti itu menjadi motivasi Iya. bagi Bapak dalam pendidikan. Oke, itu betul sekali Bapak. Jadi kalau untuk dia yang suatu tindakan yang menurut Bapak negatif yang sampai sekarang Bapak ingat dari guru Bapak apa? Yang negatif itu ketika waktu itu pas upacara. Ya, Jadi kan kita kan ada kawan yang dari SMP lah. ya, Kelas dua. ya, Jadi ada kawan yang beli topi dari belakang, Ya. ya dong kan gitu. Ya. Di belakang. Tiba-tiba gurunya langsung datang malam-malam sampai nampak. ya, Tanpa tahu apa sebenarnya terjadi. ya. Tanpa itu kan kalau sekarang ingat. Kenapa Bapak melihat itu? Berarti ada rasa sakit hati, Ya. ada rasa marah, ada rasa mendendam, atau bersifat agresif pada Bapak. Pernahkah kita berpikir seperti itu kepada murid kita? Ya kan, saya juga sering melakukan itu. Saya marah, saya tidak pernah memikirkan apakah anak ini bakalan mengingat saya itu seumur hidup loh Pak. Seperti Bapak, seumur hidup bakal diingat oleh anak. Itulah dia kalau untuk posisi menghukum. Posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ketika kalimat seperti itu diberikan kepada murid, kita tidak tahu dia mungkin merasa bersalah atau mungkin akibat murid kita ada yang berkelahi, ya kan? Kita ditegur sama kepala sekolah. Iya pula ibu bapak terlambat datang, kan jadi muridnya yang berantem. Kita secara tidak sadar kembali ke ruangan dan mengatakan, gara-gara kami tadi berantem, ibu kena tegur sama kepala sekolah. Kita tidak marah, tapi kita sudah membuat perasaan merasa bersalah terhadap si murid. Kita tidak tahu itu akan menjadi suatu tindakan yang negatif untuk murid kita. Itu untuk membuat merasa bersalah. Hasil dari pembuat rasa bersalah ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada menghukum. Kenapa? Kita juga sering mendengar kata-kata yang sakit daripada fisik. Ya kan? Itu dia untuk membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Posisi kontrol sebagai teman, guru cenderung bernada suara ramah, akrab dan bercanda dengan bahasa tubuh, merapat pada murid mata dan senyum jenaka. Ternyata posisi kontrol ini juga bukan dibilang negatif, tapi dia itu tidak baik. Kenapa? Ketika posisi kontrol sebagai teman, murid itu hanya yakin kepada guru yang bisa menjadi temannya dia saja. Dia akan bisa meminta tolong dan dia akan tersugesti atau mau tuh hanya kepada guru yang dianggap sebagai temannya itu saja. Itu tergantung pada guru tersebut. Tidak semua guru bisa menjadi teman. Itu untuk posisi kontrol teman. Hasil dari posisi kontrol ini, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya, hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sedangkan untuk negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Bapak itu baik kali, tapi pas sekalinya aku permisi tidak dikasih bapak itu. Itu juga bisa membuat anak kecewa. Karena akan membuat murid tergantung pada guru tersebut. Oke, posisi kontrol yang keempat ada pemantau. Posisi kontrol pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita menentukan tanggung jawab kita untuk posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita sebagai guru mungkin seperti tadi takut akan konsekuensi peraturan, makanya kita memilih posisi pemantau terhadap kegiatan kita. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respons seperti yang tadi. Kita merasa kita bisa mengontrol orang lain, kita merasa bahwa apa yang kita yakini harus diyakini orang lain, padahal itu tidak harus. Dan posisi yang terakhir itu adalah manajer. Posisi manajer
adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, dan di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan pembuatan konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Ya, Bapak Ibu, dari kelima posisi ini seharusnya yang akan tidak mudah memang. Tapi kita mari sama-sama membenahi, mengubah paradigma supaya kita berada pada posisi manajer ini. Ketika kita bisa menjadi posisi manajer, berarti kita bisa mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan kekuatan atau karakter yang lebih baik akibat daripada tindakannya. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Dan penekanan kemampuan membuat konsekuensi dapat berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Posisi manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Posisi manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Posisi manajer inilah murid saat dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kalaupun dia memiliki kesalahan, solusi datang dari dia, dan dia akan mengatakan apa kebutuhan yang kurang dari dirinya. Di posisi manajer inilah restitusi dapat dijalankan. Ya, yang terakhir yang akan kita bahas di sini mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan jalan terbaik dalam menghadapi permasalahan atau memecahkan masalah yang terjadi pada murid, baik tidak hanya pada murid, baik untuk kita di komunitas, kita sebagai anggota di komunitas. Ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika murid kita melakukan tindakan, contohnya ada murid kita yang berkelahi, kita tidak boleh, biasanya kita bilang, kamu kenapa berantem? Oh, kamu merasa kamu lebih kuat, merasa ini. Tidak. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu menstabilkan identitas, di mana di sini menyatakan bahwa tindakan anak tersebut salah dari kesalahan, semua orang berbuat salah. Maksudnya di sini kita bisa mengatakan kepada anak-anak, nanti kita tanya, kenapa kamu berantem atau berkelahi, pasti dia akan menjawab. Kita bisa menstabilkan identitas dengan berkata, tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa, apa manusiawi. Bahkan kita boleh bilang, kita mungkin di seusia mereka juga pernah melakukan itu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jangan kita judge anak itu seperti ini, kita stabilkan identitas daripada murid tersebut. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak memanggil kamu ke sini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, melainkan mencari solusi dari permasalahan ini. Seperti itu. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Berarti ada tindakan yang salah yang dilakukan anak, kita validasi. Kita tanyakan, mengapa kesalahan itu diperbuat supaya tidak diulang kembali. Kita bisa menggunakan contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti akan melakukan pembelaan diri. Kita banggakan saja. Kamu patut bangga pada dirimu. Ibu bangga, bapak bangga. Kamu hanya melakukan itu. Padahal si anak sudah kena tinju. Kita masih membanggakan dia. Ibu patut bangga karena kamu masih hanya melakukan itu. Karena bisa saja kamu melakukan hal yang lebih dari situ. Atau kalimat lain, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Berarti sikap yang bernilai positif. Makanya tadi ada keyakinan keras. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan perubahan dan perbaikan ke depan, kapan bisa dilaksanakan, dan perubahan atau perbaikan kesalahan yang dilakukan. Contohnya, tadi kan sudah ada keyakinan keras, menghargai dan menghormati orang lain. Sementara dia sudah berkelahi dengan kamu, dia sudah melanggar apa yang telah diyakininya. Kita bisa
bisa menanyakan kepada si anak apa yang kita percaya sebagai keyakinan di kelas kita. Dia kan tahu menghormati dan menyayangi orang lain. Dengan tindakan dia memukul kawannya, dia kan sudah tidak menghormati dan menyayangi, sehingga akan timbul rasa penyesalan dari si anak, dan si anak akan mengeluarkan sendiri solusi dengan yang kita tanyakan, apa yang bisa kamu lakukan atas tindakan yang telah terjadi. Itu dia. Kamu mau jadi orang yang seperti itu untuk menanyakan keyakinan. Itu dia untuk langkah dari segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama tadi menstabilkan keadaan, 2 memvalidasi kesalahan, dan ketiga dia itu menanyakan keyakinan. Oke Bapak Ibu, itulah dia untuk segitiga restitusi. Langkah atau cara yang kita gunakan atau solusi untuk melakukan pemecahan masalah yang dihadapi anak-anak. Sampai di situ Bapak Ibu untuk sosialisasi kita pada budaya positif. Apa ada pertanyaan? Oke Bapak Ibu, ternyata setelah selesai mensosialisasikan listrik baru nyala. Dari tadi budaya positif yang telah saya sosialisasikan, apa ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu? Silakan, tidak apa-apa memberikan tanggapan, ataupun ada daripada materi budaya positif ini yang mungkin kurang dipahami oleh Bapak atau Ibu. Tidak apa-apa Ibu, kita sama-sama belajar. Oke, saya mau bertanya. Oke. Dari restitusi 5 posisi kontrol, Ibu tadi berkata bahwa manajer adalah posisi yang terbaik. Dari 5 posisi tersebut, bagaimana cara menerapkan sehingga manajer itu dapat terlaksana dengan akurat sehingga buku tidak dilaksanakan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Panggabean. Bagaimana menerapkan posisi manajer ini ya Bapak, agar kita terhindar daripada posisi penghukum ataupun pembuat rasa bersalah yang biasa kita lakukan. Oke, langsung saya tanggapi saja. Kita bisa lihat tadi posisi manajer ini merupakan posisi yang seharusnya ada pada kita, yang dimana posisi manajer ini dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Oke Bapak Ibu, menerapkannya kita bikin ke contoh konkret saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk bisa ke posisi manajer ini berarti harus ada keyakinan. Kita buat untuk posisi di dalam ruangan kelas dulu, supaya kita bisa menjadi seorang manajer di dalam kelas, berarti kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas, yang dimana semua anggota yang ada di kelas atau komunitas di kelas harus bersuara, memiliki keyakinan, mencurahkan keyakinannya masing-masing. Dan ketika komunitas di dalam kelas melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, disinilah kita bisa berada pada tahap posisi manajer, di mana kita memberikan solusi akibat tindakan yang dilakukan anak tersebut dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi yang terdiri dari 3 langkah. Kita bikin contoh paling nyata yang sering terjadi, yaitu kepada anak yang sering masuk terlambat kelas atau terlambat ke sekolah. Bagaimana kita bisa menjadi posisi manajer dalam menghadapi ini? Yang pertama, langkah yang harus Bapak lakukan yaitu untuk segitiga restitusi inilah solusi mengatasi masalah murid kita tersebut. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai manajer harus bisa menstabilkan identitas si murid yang terlambat tadi. Apa kata-kata yang harus kita katakan? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Tadi malam saya menonton televisi sampai malam, main handphone sampai malam, sehingga saya bangun terlambat. Kita bisa mengatakan, kita bilang kepada anak-anak, pulang kamu tidur lama kali. Bukan,
alasan. Setelah kita menstabilkan identitas, langkah yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Apa memvalidasinya? Kita bisa menggunakan kata-kata kepada anak murid kita. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mengapa dia tidur sampai tengah malam? Pasti si anak kalau seperti ini kita bikin tindakannya atau solusi untuk permasalahannya, dia akan mengatakannya. Setelah dikasih tahu sama murid kenapa dia melakukan itu, kita bisa membanggakan dia. Bapak patut bangga pada kamu. Sudah terlambat, kamu masih datang ke sekolah. Padahal dia bisa saja melakukan hal yang lain, yaitu dengan tidak datang ke sekolah. Tapi kita membanggakan dia akan kesalahannya karena dia masih mau datang ke sekolah walau dengan keadaan terlambat. Dan langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kita bisa mengatakan kepada murid kita, apa yang kamu yakini? Karena setelah ada keyakinan kelas, murid pasti akan menjawab. Masuk kelas tepat waktu. Yang membuat buat keyakinan kita melainkan kesepakatan daripada komunitas kita di dalam kelas tersebut. Jadi untuk menuju posisi manajer tersebut, berarti yang pertama kita harus melakukan keyakinan kelas dulu, budaya positif dengan melakukan adanya keyakinan kelas. Kalau itu sudah diyakini, akan datang dari diri si anak, tanggung jawab yang datang dari dia, dan merupakan motivasi yang datang dari dalam diri atau motivasi internal. Bagaimana Bapak? Oke, terima kasih kepada Bapak Pengaden. Apa lagi Bapak Ibu? Bisa, sudah? Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sampai di sini sosialisasi modul 14 budaya positif yang menjadi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tapanuli Selatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nana Ibu, sekarang kita akan melakukan apa? Membuat keyakinan kelas kita, ya kan? Kemarin ada yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu tidak akan kita gunakan. Kenapa? Karena kadang menggunakan kata-kata negatif. Kalau dibilang negatif berarti kata-katanya kurang bagus. Makanya kita membuat keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini, ya kan? Kalau kita yakini berarti kita perbuat. Kalau Ibu kasih contoh, kenapa kamu datang ke sekolah? Untuk belajar. Itu yang kamu yakini, berarti kamu datang ke sekolah ini ngapain? Belajar. Kenapa kamu ingin belajar? Iya, boleh, biar pintar, ya kan? Biar dapat menggapai cita-cita, biar kita memiliki karakter atau akhlak yang baik. Apalagi yang tadinya tidak bisa membaca, kita bisa membaca, ya kan? Oke, sekarang keyakinan kelas kita. Apa yang menjadi keyakinan kelas kita biar kelas kita ini menjadi nyaman, aman, tentram, ya kan, dan menyenangkan di dalam ruangan kelas kita ini. Ya, contohnya kalau kelas kita banyak sampahnya, kalian nyaman tidak? Tidak. Berarti apa yang kita yakini? Iya, kemarin peraturan itu ada dilarang membuang sampah sembarangan. Sering mendengarnya? Itu kalimat negatif, jadi itu yang akan kita ganti menjadi kalimat positif, yang dimana itu hal yang kita yakini. Pernah dengar dilarang terlambat ke sekolah, dilarang terlambat masuk kelas? Nah, sekarang Ibu kita bikin keyakinan kelas, bukan dilarang. Apa dia? Dia keyakinan kelasnya apa kalau untuk kata terlambat? Datang ke sekolah atau ke kelas? Iya, tepat waktu. Kasih plus. Oke, sekarang Ibu
Ibu bagikan ini ada sticky note. Tuliskan di sini keyakinan kelas masing-masing daripada anak-anak Ibu. Nanti kita satukan yang memiliki tujuan yang sama. Baru itu menjadi keyakinan kelas kita. Bisa Ibu bagikan ini ya. Tulis di sini apa yang kamu yakini. Apalagi contohnya, kalian bisa belajar kalau teman kalian ada yang ribut, yang mengganggu. Kalian bisa belajar kalau ada teman kalian yang berantem. Berarti kita sesama di kelas ini harus apa? Harus apa? Saling menghormati dan saling saling menghargai. Sekarang gue bagikan sticky note-nya ya, anak-anak Ibu tulis di sini. Nanti apa yang menjadi keyakinanmu ya? Gak apa-apa beda-beda. Nanti kita satukan yang memiliki tujuan yang sama. Bisa? Bisa. Sekarang Ibu bagi ya. Boleh. Satu. Oke, udah. Oke udah, semua udah di sini keyakinan kelasnya kan? Oke, akan kita pilih yang sama. Yang pertama nanti dilihat di sini. Menjaga kebersihan kelas. Oke, di sini. Saling menghargai dan menyayangi. Ya. Di sini. Ini juga saling menghargai dan menyayangi. Datang ke sekolah tepat waktu. Ini juga datang ke sekolah tepat waktu. Ini juga saling menghormati di sini. Sini. Menjaga kebersihan kelas. Sudah. Duduk di bangku atau di meja yang disesuaikan. Oke, ini sudah kita pisah. Dia sudah disatukan yang memiliki tujuan yang sama. Ini nanti akan kita buat keyakinan kelasnya dalam satu lembar biar kita tempel. Ya kan, itu menjadi keyakinan kelas kita. Ada keyakinan kelas kita datang dan masuk kelas tepat waktu. Duduk di kursi masing-masing dan bersiap untuk belajar. Dan serius, ini selalu mendengarkan. Ketika ada yang berpendapat, terus mengangkat tangan jika ingin berpendapat dan bertanya, saling menghormati dan menyayangi, terus menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Udah, itu menjadi apa? Keyakinan kelas kita. Berarti kita sudah sepakat itu keyakinan kelas kita. Oke, tandanya sepakat. Ayo kita tepuk 5 kali.